Yesus cintaku, ku cinta Kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta Kau cinta Dia. Dan kita jangan tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita laksanakan tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita laksanakan tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan bertumbuh. Ibadah ini terjadi dalam nama Tuhan yang telah mengalahkan kuasa maut dan membawa keselamatan yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Kristus telah bangkit dan naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi saudara. Jemaat dipersilakan.
kekesalannya, Tuhan menyatakan kasih-Nya, sekaligus memberikan kesempatan kepada kita untuk memuliakan nama-Nya. Oleh karena itu, berita anugerah Tuhan bagi kita dinyatakan seperti tertulis dalam Kolose 3 ayat 13 demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Yesus cintaku,
yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. 40 hari dari peristiwa Paskah kebangkitan Tuhan Yesus, dan di dalam firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, kembali firman Tuhan mengingatkan bahwa setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus berkali-kali menampakkan diri kepada murid-muridnya dalam beberapa kesempatan, dalam beberapa keadaan, di beberapa tempat. Tuhan menyatakan bahwa Dia sungguh-sungguh sudah hidup. Dia bangkit dari kematian. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, para murid pada waktu itu menyatakan, merasakan bahwa mereka menemukan sesuatu yang mengubah hidup mereka. Kalau kita melihat dalam firman Tuhan hari ini, di situ diceritakan bahwa Tuhan Yesus kemudian memberitahu mereka kembali, membicarakan kepada mereka kembali tentang kerajaan Allah. Sesuatu yang dulu tidak pernah mereka pahami, sesuatu yang bagi mereka pada waktu sebelum kebangkitan Tuhan, sebelum kematian Tuhan juga, mereka belum tahu bahwa apa yang difirmankan Tuhan itu belum sempurna mereka pahami. Tetapi kembali setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menceritakan lagi. Tuhan Yesus membuat mereka mengerti lagi apa yang sebenarnya sedang Tuhan Yesus mau nyatakan dalam kehidupan manusia, yaitu hadirnya kerajaan Allah. Di dalam Tuhan Yesuslah semua yang difirmankan dalam kitab Taurat Musa, yang ada dalam kitab nabi-nabi, yang ada dalam kitab Mazmur, kitab-kitab yang mereka pegang pada waktu itu, sebenarnya sudah digenapi. Mereka mendapatkan Mesias yang Tuhan sudah janjikan. Di dalam Tuhan Yesus itu ada pengampunan dosa. Di dalam Tuhan Yesus ada pemulihan bagi umatnya. Di dalam Tuhan Yesus itu ada pengharapan yang tidak mungkin diberikan oleh dunia ini. Maka Bapak Ibu dan Saudara, hal yang segera bisa kita rasakan dalam hidup para murid ya perubahan rasa, ya. Ada rasa sedih. Kemudian ketika bertemu dengan Tuhan Yesus yang bangkit, rasa sedih itu kemudian hilang gitu. Mereka bersukacita, ada sukacita yang timbul di hati mereka. Mereka yang dipenuhi ketakutan bersembunyi, berkumpul dalam ketakutan, kemudian berani untuk keluar karena bertemu dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Mereka yang saat itu merasakan kekalahan karena gurunya
ditangkap dan dibunuh, ada kemenangan di dalam Tuhan Yesus yang bangkit. Mereka yang pada waktu itu kabur, bingung mau apa, mereka yang sedang terputus asa, pertemuan dengan Tuhan Yesus yang bangkit itu memberi pengharapan. Mereka kembali punya pengharapan di dalam Tuhan. Kalau kita lihat secara pribadi dalam diri Petrus ya, Petrus waktu itu sedang merasa sangat terpukul karena dia sudah menyangkal Tuhan Yesus. Orang yang benar-benar merasa sudah melakukan kesalahan yang besar. Tetapi pertemuan dengan Tuhan Yesus yang bangkit itu kemudian memulihkan dia, membuat dia mengerti bahwa ada pengampunan di dalam Tuhan. Bahkan Petrus kemudian dipakai Tuhan kembali untuk mengembalakan domba-domba Tuhan. Dalam diri Thomas, Bapak Ibu dan Saudara, orang yang meragukan kuasa Tuhan, tidak mungkin Tuhan Yesus bangkit kalau aku belum melihat sendiri, kalau aku belum menyentuh tanda-tanda salib pada tubuh Tuhan, aku sekali-kali tidak akan percaya. Tetapi Tuhan Yesus yang bangkit membuat dia hanya mampu mengatakan, dan memang itu yang seharusnya dinyatakan, ya Tuhanku, ya Allah. Jadi suasananya berubah, kesedihan hilang, ketakutan hilang, perasaan kalut hilang, penyesalan karena dosa-dosa yang besar yang tidak mungkin terampuni, mendapatkan pengampunan. Itu yang bisa kita hayati Bapak Ibu dan Saudara. Mereka mengerti kebenaran yang mau dinyatakan Tuhan Yesus yang selama ini belum bisa mereka mengerti. Dan terlebih Bapak Ibu dan Saudara, saat itu kemudian yang terjadi adalah di depan mereka Tuhan Yesus terangkat ke surga. Mereka melihat bahwa dialah yang naik kepada Bapa. Dan dua orang dikatakan dalam bacaan tadi yang tiba-tiba datang ya dengan berpakaian putih, itu mengatakan kepada mereka bahwa Tuhan akan datang kembali dengan cara yang sama. Ada pengharapan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bahwa kita adalah orang-orang yang akan menerima kembali kedatangannya, menyambut kembali kedatangannya, dan kita akan masuk dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Itulah yang Rasul Paulus coba terus ingatkan dalam kehidupan jemaat Tuhan, khususnya dalam bacaan di Efesus tadi ya. Biarlah kita itu semakin mengerti pengharapan apa yang kita terima di dalam Tuhan, apa yang sedang kita nantikan, yang sedang kita pegang di dalam Tuhan Yesus. Itu Bapak Ibu dan Saudara, ada sukacita yang mereka rasakan. Mereka, para murid khususnya, para rasul Tuhan yang diutus Tuhan untuk memberitakan tentang Injil, itu merasakan ini loh keselamatan di dalam Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara khusus kemudian ada panggilan kepada para murid Tuhan pada waktu itu yang kita renungkan juga dalam kehidupan kita saat ini. Ayat 47 dari Lukas tadi mengatakan, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Jadi para murid yang saat itu sedang bersuka cita, para murid yang waktu itu sedang merasakan bahwa aku menemukan juru selamat, ada kemudian panggilan. Jadi tidak dibuat terlena dengan sukacita untuk diri sendiri, tetapi Tuhan Yesus sebelum naik ke surga itu memanggil mereka untuk memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa kepada segala bangsa. Tetapi ada catatan yang menarik yaitu ini, mulai dari Yerusalem. Apa yang mau dikatakan Alkitab kepada kita tentang Yerusalem, Bapak Ibu dan Saudara? Tuhan menangisi Yerusalem. Yerusalem adalah kota di mana Allah hadir bagi umat manusia, kota di mana Tuhan menyatakan segala karyanya. Yerusalem melihat bahwa Tuhan Yesus
melakukan banyak mujizat, berkarya di tengah-tengah kehidupan manusia. Tetapi Yerusalem, orang-orangnya adalah orang-orang yang menolak Tuhan. Orang-orang yang membenci, memusuhi Tuhan Yesus. Bahkan mereka adalah orang-orang yang menyalibkan Tuhan. Jadi kalau dipikir secara manusia, Tuhan Yesus itu mengasihi mereka sampai datang ke dunia, hidup di tengah-tengah manusia di Yerusalem. Tetapi mereka membenci, menolak, dan menyalibkan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan Yesus bangkit dan memberikan perintah untuk menyampaikan kabar pertobatan dan pengampunan dosa, apa yang dinyatakan oleh Tuhan mulai dari Yerusalem. Biarlah mereka juga menjadi orang yang pertama mendengar tentang pengampunan di dalam Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Jadi kalau kita renungkan Bapak Ibu dan Saudara, kita belajar tentang kasih yang sangat besar. Tidak ada sedikit pun Tuhan Yesus kemudian membenci umat Tuhan di Yerusalem. Tidak ada sedikit pun Tuhan Yesus mau menyatakan hukuman kepada mereka. Mereka lah orang yang pertama mau dihukum dalam kemuliaan Tuhan Dia. Tidak ada sedikit pun kebencian yang Tuhan Yesus miliki kepada Yerusalem yang menjadi tempat bagi penderitaan dan kematiannya. Tetapi Tuhan Yesus memanggil para murid untuk memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa mulai dari Yerusalem. Mereka pun orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk bertobat, menerima pengampunan di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan Saudara, inilah yang dinyatakan oleh firman Tuhan kita menemukan dalam kehidupan kita. Seberapa kita merasakan, mengerti pengharapan yang kita miliki dalam Tuhan. Apakah kita juga sudah menemukan Tuhan yang berkarya dalam hidup kita, yang bangkit, memberikan sukacita, memberikan kemenangan, dan yang naik ke surga, yang kita percaya bahwa di sanalah kita akan bersama Tuhan dalam kemuliaan. Apakah kita juga sama dengan para rasul Tuhan yang sungguh-sungguh percaya dalam pengharapan di dalam Tuhan Yesus, sehingga kita pun akan memberitakan itu dalam kehidupan kita penuh dengan sukacita. Bapak Ibu dan Saudara, dunia ini dipenuhi dengan kejahatan. Kita tidak sulit menemukan berita-berita yang penuh dengan kekerasan. Kita mudah untuk menemukan orang-orang yang berlaku sulit untuk kita mengerti. Beberapa hari yang lalu ada cerita teman itu, katanya di Solo ini kan sekarang rawan macet ya. Kalau dulu kita telat alasan macetnya ini, tapi sekarang sudah sering ya. Harusnya tugas tidak tugas, ternyata terjebak macet. Nah, beberapa waktu yang lalu di tengah kemacetan itu ada yang membunyikan klakson, dan katanya ada yang marah gitu ya, orang yang membunyikan klakson itu tiba-tiba kuncinya diambil gitu, terus didorong gitu. Apa yang terjadi dengan dunia ini gitu? Kenapa orang-orang itu bisa begitu? Kita kan kesabaran kita itu teruji ketika di jalan ya Bapak Ibu. Kita melihat pribadi seseorang itu di jalan, cara dia naik motor, Pak motor beremuni terus sampai dalane baik diri apa piye gitu. Kenapa kita bersikap seperti itu? Karena apa? Seringkali kita itu marah dengan seseorang gitu, sehingga ketika orang melakukan kesalahan pun sulit bagi kita untuk mengampuni. Dunia ini menawarkan banyak hal yang membuat kita itu takut, membuat kita itu berputus asa karena banyak penderitaan. Tidak ada pengampunan, tidak ada kasih, tidak ada pengharapan. Itu yang dunia beritakan. Dalam Kristus, Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan sudah menyatakan damai sejahtera bagi kita.
dan itu dibayar dengan darahnya. Orang-orang yang menerima Tuhan Yesus adalah orang-orang yang sudah menemukan keselamatan di dalam Tuhan, keselamatan yang berupa pengampunan karena kasih Tuhan sendiri, janji Tuhan yang sudah dinubuatkan jauh sebelum Tuhan Yesus datang itu digenapi, tidak ada yang diingkari sedikit pun, dan semua janji yang nampak mustahil bagi manusia itu diberikan Tuhan bagi kita. Itu yang kita imani di dalam Tuhan Yesus, Bapak Ibu dan Saudara. Kemudian apa yang kita mau beritakan kepada dunia ini? Kebencian, kemarahan, sikap egois, apa yang mau kita beritakan kepada dunia ini? Bapak Ibu dan Saudara, oleh karena itu di hari kenaikan Tuhan Yesus, kita saat ini belum diajak naik, masih dipersilakan untuk hidup di dunia ini mendapat kesamaan firman Tuhan, sama seperti para rasul pada waktu itu, para murid pada waktu itu ya. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Ini berita yang mau kita terus nyatakan kepada dunia ini. Ada keselamatan di dalam Tuhan, ada pengampunan di dalam Tuhan, ada kasih di dalam Tuhan, ada hidup kekal di dalam orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Menyampaikan berita itu bisa lewat perkataan. Kita hafal kitab suci, kita menceritakan isi kitab suci. Itu yang pertama. Yang kedua tentu dengan perbuatan. Kalau orang hafal kitab suci tapi perbuatannya beda dengan isi dari berita kitab suci, tentu orang tidak akan melihat sesuatu di dalam dirinya, dalam Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, mari terus beritakan kabar sukacita di dalam Tuhan. Ada kasih itu mau terus kita nyatakan. Mengampuni orang lain. Orang melihat bahwa kita ini orang yang tidak membenci, tidak mendendam. Orang yang tidak mau mengampuni adalah orang yang rugi. Karena ada sebuah ilustrasi saya baca ya, ketika ada seorang anak yang mau belajar ilmu bela diri. Dia datang kemudian ditanya sama gurunya, kamu kok mau ikut bela diri di sini? Latihan di sini mau apa? Dia katakan saya banyak punya musuh. Saya sering kali dihina. Jadi kalau saya benar bela diri nanti mereka tak sikat kabeh. Gurunya mengatakan kamu salah. Orang yang tidak pernah mengampuni adalah orang yang menggali dua kuburan. Satu untuk musuhnya, satu untuk dirinya sendiri. Di dalam Tuhan Yesus ada pengampunan. Beritakan kabar itu pada Yerusalem, itu pengampunan yang sangat luar biasa. Dan kita anak-anaknya harus menyatakan itu bagi hidupnya. Dalam Tuhan ada semangat, tidak ada keputusasaan. Biarpun pandemi berlarut-larut, gitu ya. Anak Tuhan itu tidak sering protes, tidak sering berkeluh kesah, sidik-sidik nolong, sidik-sidik protes, tidak. Tapi penuh dengan sukacita. Dia menerima semuanya itu dengan syukur, percaya kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau nyatakan, biar orang melihat bedanya kita yang percaya pada Tuhan Yesus, yang punya pengharapan kekal, itu beda dengan dunia. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita adalah orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan. Tetapi saat kita menantikan ada tugas yang masih harus kita kerjakan. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus untuk menolong kita menyampaikan kabar baik dengan sukacita. Amin. Tuhan memberkati. Saat itu
dalam